Pada video ini akan dijelaskan tentang konsep dari eksperimen Ørsted. Hans Christian Ørsted dari eksperimennya berhasil membuktikan bahwa medan magnet dapat dihasilkan dari kawat berarus listrik. Dari eksperimennya ini, dia berhasil membuktikan adanya hubungan antara fenomena kelistrikan dan kemagnetan, di mana secara spesifik dari eksperimennya dia berhasil membuktikan bahwa fenomena kelistrikan dapat menghasilkan suatu kemagnetan. Seperti yang sudah saya singgung di pembahasan awal, bahwa ada dua cara yang bisa digunakan untuk menghasilkan atau membangkitkan medan magnet. Yang pertama, medan magnet dapat dihasilkan dari suatu material magnetik atau seperti yang kita sudah bahas, misalnya dari suatu magnet batang. Dan yang kedua, ini adalah yang berhasil dibuktikan oleh Ørsted, bahwa medan magnet bisa dihasilkan dari suatu muatan yang bergerak, di mana dalam hal ini medan magnet yang dihasilkan oleh muatan yang bergerak atau kita sebut sebagai arus, itu kita sebut sebagai medan magnet induksi. Dari video ini kalian bisa simak bagaimana detail eksperimen yang dilakukan oleh Ørsted. Silahkan kalian lihat video berikut, dan saya juga tautkan link untuk URL videonya. Kembali pada eksperimen yang telah dilakukan oleh Ørsted, di mana Ørsted berhasil membuktikan bahwa kawat bermuatan listrik menghasilkan suatu medan magnet. Dalam contoh pada gambar di slide ini, gambar yang pertama, di sini misalnya saya punya suatu kawat lurus bermuatan listrik I ke arah atas, dan kita tahu bahwa kawat lurus bermuatan dapat menghasilkan medan magnet. Karena medan magnet adalah suatu besaran vektor, bagaimana kita bisa menentukan arah dari medan magnet yang dihasilkan oleh kawat bermuatan listrik? Di sini kita bisa gunakan aturan tangan kanan yang kedua atau right hand rule 2. Dalam prinsipnya kita bisa gunakan tangan kanan kita, di mana jempol merepresentasikan arah dari arus listrik. Kemudian 4 jari yang lain, jika kita tekuk dan kita putar secara rotasional membentuk suatu lintasan lingkaran, maka disitulah kita bisa menggambarkan arah dari medan magnet yang dihasilkan oleh kawat bermuatan listrik. Jadi kalau kita lihat bahwa pada contoh yang pertama, arah dari medan magnet di sekitar kawat berarus listrik ini arahnya adalah berlawanan jarum jam. Jika kita tinjau lebih detail, apabila kita ingin menentukan medan magnet di suatu titik tertentu, semisal di sini saya tentukan koordinatnya, yang ke atas adalah Y, kemudian yang ke samping adalah X, yang ke depan adalah Z positif. Maka dari sini kita bisa lihat bahwa jika ingin menentukan medan magnet di titik ini, maka medan magnet di titik ini adalah ke arah X positif. Sedangkan untuk medan magnet yang di titik ini, maka di situ dia arahnya adalah searah X negatif.
Kemudian jika saya ingin cari titik lain, misalnya saya ingin cari medan magnet di titik ini, maka kita tahu bahwa medan magnet di titik ini arahnya adalah masuk bidang gambar. Jadi kalau kalian ingat, untuk notasi yang bisa kita gunakan untuk arah vektor masuk bidang gambar itu adalah ini. Jadi cross. Jadi kita bisa tuliskan di sini bahwa arah medan listrik di titik yang kita tentukan di sini adalah masuk bidang gambar. Jika saya cari di titik lain, misalnya di titik ini, maka kalau kita gunakan aturan tangan kanan, kita bisa dapatkan bahwa di titik ini dia adalah arahnya keluar bidang gambar, atau jika keluar bidang gambar kita bisa tentukan simbol atau notasinya itu adalah dot. Ya, jadi kalau keluar bidang gambar itu notasinya adalah dot. Oke, jadi seperti itu kita bisa tentukan arah medan listrik di setiap titik yang berjarak, semisal dia punya jarak tertentu dari suatu kawat bermuatan. Contoh yang kedua, misalnya di sini jika kawatnya saya letakkan secara horizontal, maka jika arah arusnya adalah ke arah kanan, jempol kita tunjukkan ke arah kanan dan 4 jari yang lain kita tekuk dan kita seolah gerakkan secara melingkar, sehingga kalau kita lihat arahnya di sini adalah searah jarum jam. Sehingga misalnya saya ingin cari berapa medan magnet di titik ini, maka medan magnet di titik ini kita gunakan kaidah tangan kanan, itu adalah masuk bidang gambar. Dan sebaliknya, jika saya cari berapa medan magnet atau arah medan magnet di titik ini, maka dengan menggunakan kaidah tangan kanan kita tahu bahwa di sini dia adalah keluar bidang gambar. Jadi dari sini kita bisa tentukan bagaimana arah dari suatu medan magnet yang dihasilkan oleh kawat bermuatan listrik. Misal dalam contoh berikut, saya punya 2 kawat yang memiliki arah arus yang berbeda. Kawat pertama dia memiliki arah arus ke atas, kemudian kawat yang kedua arah arusnya adalah ke bawah. Jika saya ingin mencari arah dari medan magnet di antara 2 kawat yang diletakkan sejajar ini, maka dengan menggunakan kaidah tangan kanan kita bisa tentukan arah medan magnet di antara kedua kawat ini adalah masuk bidang gambar, atau di sini into the page. Oke. Jadi itu adalah poin yang ingin saya sampaikan di video ini mengenai eksperimen Ørsted dan bagaimana kita menentukan arah dari medan magnet di sekitar kawat berarus listrik.